Sejak awal sudah saya duga Rudiana ini hanya omong kosong, berani sumpah pocong itu hanya untuk meyakinkan publik. Ya, itu strategi Rudiana, hanya untuk meyakinkan publik bahwa ia berani sumpah pocong supaya publik menilai, Rudiana ini berani sumpah pocong saja berani. Nah, berarti apa yang dikatakan oleh Rudiana ini adalah benar. Itu sebenarnya. Nah, faktanya kemarin pada saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong yang dihadiri oleh ribuan orang, Rudiana tidak hadir, tidak datang untuk melakukan sumpah pocong. Padahal meskipun sumpah pocong itu di luar konteks hukum, karena kasus ini sudah menjadi sorotan publik, sudah menjadi perhatian publik, seharusnya Rudiana berani kalau memang apa yang dikatakan Rudiana itu adalah benar, bahwa ia yang meninggal adalah Eki, yang meninggal adalah anaknya, bahwa ia tidak melakukan penyiksaan pada saat mengamankan 8 terpidana pada tahun 2016 lalu. Saka Tatal, saya terharu ya sampai melihat tayangan Saka Tatal ya, itu berani melakukan sumpah pocong, ditonton banyak orang ya, pada saat melafalkan ya, pada saat mengatakan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan ya, dalam putusan pengadilan itu. Saya jadi terharu ya. Ini berarti Saka Tatal menunjukkan ke publik Saka Tatal ini berani meninggal kalau ia melakukan tindak pidana dalam kasus Vina Eki ini. Nah, sebaliknya Rudiana, kalau memang Rudiana ini apa yang dikatakan itu benar, bahwa yang meninggal adalah Eki anaknya, bahwa ia tidak melakukan penyiksaan, bahwa ia tidak merekayasa kasus ini sampai berakibat 8 orang itu dipidana atau dipenjara, seharusnya Rudiana berani melakukan sumpah pocong. Sebaliknya, kalau Rudiana tidak berani, maka masyarakat bisa saja menilai Rudiana ini adalah pembohong, menilai Rudiana ini apa yang dikatakan tidak benar, bisa saja. Nah, makanya ya, Rudiana, apalagi ayahnya korban ya, apalagi dia sampai ngomong ya di depan publik dengan konferensi pers itu bahwa yang ia katakan itu adalah benar, bahwa yang meninggal adalah Eki anaknya, bahwa ia tidak melakukan penyiksaan. Seharusnya sebagai ayah korban mau diajak kemanapun, mau dibawa kemanapun, sepanjang itu untuk menunjukkan bahwa Anda adalah benar, seharusnya Rudiana mau. Tapi kenyataannya Rudiana tidak datang. Saya menilainya Rudiana ketakutan. Begini, Ya. Pak Rudiana itu telah bersumpah, jadi mau sumpah apa lagi? Dia sudah disumpah di muka persidangan berdasarkan keyakinannya itu dalam hal ini agama Islam, dan itu disumpah di bawah Al-Quran. Jadi sumpah apa lagi yang mau diminta? Jangan dibuat nanti sumpah genderuwo gitu, sumpah kuntilanak gitu, karena berbau yang sudah meninggal mati. Jadi kalau memang yang bersangkutan ini belum disumpah, silakan disumpah. Ini kan sudah disumpah dia di muka persidangan. Dia sudah menjelaskan secara runut, detail dari A sampai Z. Kalau memang rekan-rekan penasihat hukum lainnya merasa keterangan dia itu tidak benar, ya laporkan secara pidana. Ada ranahnya kan gitu. Kalau memang ada kode etik yang ia langgar, laporkan ke Propam. Jangan juga kita menggoreng opini hal-hal lainnya seolah-olah dia ini melakukan tindak pidana kebohongan, saksi palsu katanya, tapi nggak ada. Saya lihat yang dia menyatakan bersalah saksi palsu ataupun apa, nggak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap beliau. Ini yang saya minta agar kita ini tidak melakukan peradilan netizen ataupun peradilan media sosial, karena kita percaya kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara terkait hal tersebut. Kalau negara membuat regulasi sumpah pocong, ya pasti kita ikuti. Tapi kalau memang negara tidak membuat regulasi itu, apa yang mau kita ikuti? Saya selaku pengacara, saya ngerti hukum dan tahu aturan. Pasti saya anjurkan kepada klien saya sesuai dengan ketentuan hukum gitu loh. Ada ranah-ranahnya Mbak. Gitu. Kalau memang mereka meragukan keterangan Pak Rudiana klien kami, ya silakan proses pidana. Tapi kalau tidak terbukti, kita akan melaporkan balik gitu. Intinya seperti itu, simpel saja gitu.